Record. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Basis Data ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi select dan where. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya apabila kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, yaitu Ellen Siti Aisyah dengan NIM akhir 3014. saya Syarizal Ramadhani Bidarto dengan NIM 222410103045. Saya Martri Nanggraini dengan NIM 222410103074. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang select yang nomor 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umum select. Dalam SQL atau Structured Query Language, pernyataan select digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam basis data. Select memungkinkan Anda untuk menentukan kolom-kolom tertentu yang ingin Anda ambil. Kriteria untuk memfilter data dan cara mengurutkan atau mengelompokkan hasil yang dihasilkan memiliki beberapa komponen utama. Jadi contohnya yang pertama ada select clause yang mengidentifikasikan kolom-kolom yang ingin Anda ambil dari tabel. Lalu ada from clause, selanjutnya ada where clause, ada order by clause, ada group by clause, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan nantinya sesuai dengan materi yang kami sudah buat ini. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya terkait dengan soal. Baik, saya akan menjelaskan select yang nomor yang A. Eh, di sini soalnya perintah A yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dengan ya, ini merupakan screenshot dari data supplier. Jika kita select bintang from, kemudian di run, maka akan memunculkan data supplier. Semua data supplier. Begitu pula nomor 5, yaitu tampilkan data semua customer dari tabel customer. Kita select semua data customer. Akan memunculkan tabel yang berisikan semua data dari customer. Kemudian untuk B, yaitu select sebagian kolom. Yang terdapat contoh select first name, last name from employer. Pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Yang kedua, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Saya akan menampilkan dari yang B, yang merupakan soal B, tampilkan ID produk, nama produk, yaitu menampilkan sebagian dari kolom.
Kita run. Kemudian akan menampilkan sebagian dari kolom yang setelah kita sebutkan. Select supplier underscore ID, company underscore name, address, contact detail. Hanya menampilkan bagian-bagian yang telah disebutkan. Kemudian nomor 5. 3 dan 4. Nomor 3 seperti ini. Dan nomor 4 seperti ini. Kemudian C. C merupakan alias. Tampilkan ID produk, nama produk, yang harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom, harga, stok barang dari tabel produk. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari tabel supplier. Yang pertama dari tabel produk, yang kedua dari tabel supplier. Ini yaitu screenshot dari hasil yang telah kami kerjakan. Kemudian untuk ini nomor 3. Kita select semua. Lalu akan memunculkan sesuai dengan yang telah diubah. S merupakan alias. Alias jika yang tadinya nama tabelnya, nama kolomnya produk ID, kemudian dirubah menjadi ID prod. Dan produk name tetap, unit price diganti dengan harga, dan seterusnya. Akan memunculkan sesuai yang telah kita minta. Untuk nomor 4, sama, menggunakan S, yaitu mengaliaskan. Akan merubah nama-nama yang sesuai telah kita rubah. Dari yang tadinya company name menjadi nama PRSH. Kemudian lanjut D. Yang D merupakan penggabungan kolom. Yang pertama, kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Tampilkan yang kedua, disuruh menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap. Employee. Dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas titel, first name, dan last name. Nama yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Ini merupakan hasil dari D1 dan D2. Untuk pengerjaannya yaitu untuk menggabungkan antara dua kolom menggunakan garis 2 dengan petik 1. Di tengah petik 1 itu diisi koma ataupun spasi. Ataupun ya hal yang lainnya yang ingin ditambahkan. Seperti pada yang saya telah tampilkan, supplier ID, company address, address digabung dengan kota dan dengan negara yang dipisahkan oleh koma dan dialiaskan menjadi alamat supplier.
Untuk nomor 5 sama menggunakan garis 2 dan petik. Seperti yang telah saya share di record ini. Kemudian E, yaitu kolom bertipe tanggal. Perintahnya yaitu modifikasi yang diganti menjadi angka, hari diganti menjadi angka, tahun menjadi angka 4 digit. Kemudian 2, modifikasilah kode E dengan menggunakan format tanggal menjadi bulan, menjadi tab 6. Tahun menjadi angka dengan 2 digit. Kita select semua. Dari modifikasi option B, merubah D dengan merubah 6 itu merupakan contoh. Di sini bulannya menjadi 4 huruf. Lalu nomor 5. Nomor 5 ya sama, tetapi di sini dirubah menjadi nama biasa. Dengan sekarang ini menunjukkan tanggal, tahun, dan bulan sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk nomor F, yaitu mencakup selisih tanggal. Pada perintahnya yaitu yang pertama ada tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Selanjutnya perintah kedua ada tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Jadi yang pertama yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Di PG admin atau source code-nya maka akan dibuat seperti pada SS-an ini. Bentar ya, si loading jaringan. Ini muter-muter. Din. Lah. Agak lain. Nah, jadi melanjutkan yang tadi perintah F, maka disuruh membuat tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Selanjutnya di soal perintah yang kedua ada tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini.
Jadi yang pertama ada Yang pertama ada select employee ID as ID pegawai, birthdate as tanggal lahir. Jadi di sini di select dari apa itu from-nya kan employer, berarti kan mengambil dari tabel employee. Selanjutnya dari tabel employer di select hanya employee ID dan dialiaskan atau ya disebagaikan ID pegawai. Lalu selanjutnya ada birth date as tanggal lahir, jadi diambil birth date sebagai tanggal lahir. Selanjutnya dari situ akan tahunnya saja dari age-nya higher data itu dan birth date. Ini berarti selisih antara higher date dan birth date itu akan dihitung. Jadi terus akan dialiaskan sebagai usia masuk perusahaan. Sehingga akan menampilkan yang seperti ini di PG Admin. Selanjutnya ada F2, yaitu tadi tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini kan. Berarti select employee ID as ID pegawai, hire data as tanggal mulai kerja, terus to chart now to chart now date, berarti kan untuk menentukan tanggal sekarang, lebih tepatnya waktu sekarang ini akan disebagaikan tanggal sekarang. Lalu daripada itu akan diekstrak tahunnya saja di age yang sekarang dan selisihnya daripada hire date tadi sebagai masa kerja nantinya. Jadi akan ditampilkan seperti ini pada PG Admin. Selanjutnya untuk G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Perintahnya ada yang pertama, tampilkan nilai order ID, quantity unit price, serta nilai quantity unit price dari tabel order detail. Selanjutnya, perintah yang kedua ada tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Sehingga solusinya pada G1 akan dibuatkan select order ID, quantity, unit price, quantity unit price as nilai. Jadi diambil dari order detail tadi, sehingga quantity unit price ini merupakan hasil kali daripada quantity dan unit price. Selanjutnya ada G2, solusinya yaitu dengan select produk ID as ID produk, unit price as harga per unit, unit on order as jumlah yang dipesan, unit price plus unit on order as nilai barang dipesan. Sehingga di sini akan apa itu namanya, tetap dikali ya nilai barang dipesan itu, harga per unit dikali dengan jumlah yang dipesan, sehingga contoh yang pertama 18 kali 0 kan 0, 19 kali 40 ya jawabannya 760 itu. Lalu perintah selanjutnya, nomor selanjutnya ada H, yaitu order by. Perintah di H terdapat nomor 1 yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employer terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, seperti itu PPT-nya. Lalu sehingga solusinya pada H1 yaitu akan dibuatkan select product name as nama produk, unit on order as jumlah yang diorder, dan diambil dari produk yaitu from produk
selanjutnya akan diorder by unit on order. Dan karena memang ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder, terus berhubung default daripada order by ini adalah apa itu di ascending, yaitu dari kecil ke yang terbesar, sehingga cukup order by unit on order saja. Unit on order ini sebagai jumlah yang diorder ya. Jadi seperti itu tampilannya. Selanjutnya ada H2, yaitu solusinya yaitu select last name as last name, first name as first name, now, hire data is as masa kerja. Masa kerja yang tadi ya. Terus ada diambil dari tabel employee, lalu order by last name descending. Jadi di sini berhubung permintaannya yaitu terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar, sehingga yang paling besar ke yang terkecil, maka menggunakan descending. Jadi di sini kan order by last name-nya kan yang descending, berarti kan di sini alfabet S lebih besar daripada M-nya, sehingga S terus lebih besar daripada P-nya juga. Ini kan S, P, L, K gitu. Jadi terurut seperti itu dari yang paling besar. Selanjutnya ada untuk nomor I, yaitu sorting 2 kolom. Pada perintah I, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Paling mahal ya, berarti descending lagi. Dari yang paling mahal ke yang paling kecil, yang paling murah. Jadi solusinya yaitu select product name as nama produk, unit price as harga, unit price per 100. Melanjutkan yang tadi untuk perintah I disuruh menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Sehingga di sini menggunakan descending lagi. Selanjutnya PG adminnya tolong. Ya, di sini solusinya menggunakan select product name as nama produk, unit price as harga, unit price per 100 kali 25. Ini sebagai hitungan daripada diskonan tadi. Sebagai harga diskon, lalu diambil dari tabel produk. Selanjutnya akan diorder by product name, unit price, descending. Jadi yang di order itu ada 2. Di sini ada product name, yaitu tadi sebagai nama produk, dan unit price-nya sebagai harga itu tadi. Sehingga yang didahulukan pengorderannya kan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini yaitu nama produknya. Selanjutnya ada harga diskon. Nah, ini sudah merupakan hitungan daripada unit price per 100 kali 25. Ya, mungkin untuk nomor I sudah sekian. Dan untuk materi select juga sudah sekian. Selanjutnya akan lanjut ke materi where dan fungsi agregat. Untuk fungsi agregat, pada soal yang pertama ada where kolom string dan numerik.
contohnya yaitu select from product. Ya, jadi melanjutkan yang tadi sampai di pada soal A, yaitu where column, string, dan numerik. Dicontohkan sebagai select from product where unit price lebih dari 20. Memanfaatkan simbolik 20, lebih dari. Jadi pada perintah yang pertama ada tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Selanjutnya ada yang kedua yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Ya. Jadi pada perintah di A ini ada tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Perintah yang kedua ada tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi solusi pada A1 di Pega admin, mohon minta tolong Kiran. Ya. Nah, ini yaitu menggunakan select from customer where country sama dengan Brazil. Di sini akan sebagai pencocokan atau pemfilteran, maka dicari yaitu country-nya itu sebagai Brazil ini. Akan dicari dan sudah ketemu akan ditampilkan ya seperti ini. Jadinya untuk perintah yang kedua yaitu A2, solusinya yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi kan. Berarti menggunakan select from product where reorder level sama dengan 0. Jadi kalau tidak di order lagi kan berarti sudah tidak diproduksi lagi. Sehingga menggunakan hal ini atau algoritma ya seperti ini. Selanjutnya ada solusi dari perintah yang ketiga yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi solusinya menggunakan select supplier ID, company name, country from supplier. Jadi lanjut menggunakan where country tidak sama dengan Kanada. Jadi dicari yang bukan dari Kanada. Diambil dari tabelnya, ternyata kalau bukan Kanada, maka akan ditampilkan di sini. Mungkin untuk soal A, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya pada soal B akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu B, bagian B, wildcard dan left. Di sini terdapat link, bisa minta tolong yang di PG admin. Ya, di sini nomor 6B dengan soal yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini kami menggunakan select from suppliers yang berfungsi untuk menampilkan tabel dari suppliers dan kemudian terdapat where company name like tanda petik persen LTD yang berfungsi untuk melihat nama perusahaan yang memiliki karakter LTD. Nah, like di sini berfungsi untuk mencari pola yang dimana memiliki karakter LTD dan persen dan simbol persen itu
berfungsi untuk apa ya? Apa namanya? Yang kukirim mana ini? Eh, simbol persen di sini berfungsi untuk maksudnya itu bebas gitu, LTD-nya terdapat di bisa di bagian depan, bagian tengah maupun bagian akhir. Yang penting kata LTD-nya bisa dicari gitu. Next. Next, Lin nomor 7. Kemudian nomor 7. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, di sini kami menggunakan select from employees yang dimana menampilkan tabel employees dengan where first name lebih kecil dari last name. Yang maksudnya di sini pada soal ini mencari first name yang huruf depannya itu lebih kecil dari last name. Maksudnya contoh seperti di nomor baris pertama ini terdapat first name Andrew. Andrew itu dengan huruf awal A yang dimana lebih kecil dari last name yang huruf awalnya itu F. Maksudnya lebih kecil itu A itu sebelum A itu ada sebelum huruf F seperti itu. Lanjut. Selanjutnya terdapat nomor 8 yaitu soalnya tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Maksudnya di sini select from supply di sini kami menggunakan select from suppliers berfungsi untuk menampilkan tabel suppliers. Kemudian where substring company name satu sama dengan substring contact name 11. Yang berfungsi maksudnya di sini company name dengan indeks substring company name 11 yang berarti kita memeriksa huruf apakah huruf pertama dari apakah huruf pertama dari kolom company name sama dengan huruf pertama dari kolom contact name. Substring company name 11 mengambil potongan substring dari kolom company name mulai dari indeks 1 hingga indeks 1 yang sebenarnya hanya mengambil huruf pertama dari company name. Dan selanjutnya terdapat substring contact name 11 yang melakukan hal yang sama dengan kolom contact name mengambil huruf pertama dari contact name jika kondisi substring company name 11 sama dengan substring contact name 11 terpenuhi, maka baris tersebut akan dimasukkan dalam hasil seleksi. Nah, pada output muncul satu baris yaitu company name dan contact name-nya muncul Mayumis pada company name muncul Mayumis dan pada contact name muncul Mayumi Ohno. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya
terdapat sub C, yaitu where kolom bertipe tanggal. Next. Langsung ke PG admin aja, Lin. Pada C4, dengan soal tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Nah, di sini pada soal ini maksudnya yaitu menampilkan tabel employees yang di mana masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992 dengan fungsi yaitu select from employees yang berfungsi untuk menampilkan tabel employees, kemudian where hire date lebih dari 1992 Desember tanggal 10. Nah, hire date itu ya maksudnya tanggal masuk perusahaan yang setelah tanggal 10 Desember tahun 1992 terdapat berapa baris itu, Lin? Terdapat banyak baris. Oh, 6 baris yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember tahun 1992. Lanjut. Kemudian terdapat nomor 5. Nomor 5, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, di sini kami menggunakan select from orders yang menampilkan tabel orders, kemudian where extract day from age, ship date, dan order date lebih dari 10. Maksudnya di sini where extract yang dimana yang memunculkan tanggalnya saja atau harinya saja, yang dimana tanggal pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Berikut tabel-tabel yang waktu pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Lanjut, nomor 6. Nomor 6, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini select first name, last name as nama, kemudian hire date as tanggal mulai kerja, now date from employees. Nah, di sini menampilkan kolom nama, tanggal mulai kerja, dan tanggal sekarang. Yang ditampilkan dari tabel employees. Dan kemudian where extract yang di sini hanya menampilkan tahun, menampilkan tahun, tanggal masuk kerja yang dimana yang bekerja lebih dari 35 atau extract year from age now birth date yang di sini maksudnya yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di berikut terdapat output yang berisi kolom nama, kemudian tanggal mulai kerja yang lebih dari 35 tahun, dan tanggal lahirnya, salah.
tanggal sekarang yang usianya lebih dari 60 tahun. Next. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Select from employees dengan menampilkan tabel employees, kemudian where city in London, Seattle, dan Tacoma. Nah, di sini menampilkan kolom city yang terdapat di London, Seattle, dan Tacoma. Di sini menggunakan fungsi in, yang dimana in berfungsi untuk mencocokkan nilai kolom yang ada di dalam daftar yang ditentukan. Nah, jadi di sini kita menentukan London, Seattle, dan Tacoma. Nah, in ini berfungsi untuk menampilkan nilai yang sudah ditentukan ini. Nah, berikut output pada tabelnya terdapat 7 baris yang employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Lanjut nomor berikutnya. Nomor nomor 5, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabulkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini kami mau memanggil tabel orders where order date lebih dari 1995 bulan Desember tanggal 25 dan ekstrak hari from ship date order date kurang dari 20 hari. Maksudnya di sini itu apa namanya? Order date itu tanggal pemesanannya yang lebih dari tanggal 25 Desember 1995 dan diekstrak tanggal dari tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman dan tanggal pemesanan yang paling lambat 20 hari setelah pemesanan. Nah, berikut muncul tabel-tabel yang data-data yang melakukan apa namanya? Pemesanan setelah 25 Desember dan yang harus dikirim paling lambat 20 hari setelah pemesanan. Lanjut. Selanjutnya terdapat nomor 6, yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Di sini kami memunculkan tabel products dengan kolom discontinue 1 dan units in stock lebih dari 0. Nah, muncul tabel yang kolom discontinue-nya 1, kemudian units in stock-nya lebih dari 0. Maksudnya itu stoknya masih lebih dari 0, masih banyak. Lanjut, nomor 7. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harga di atas $5. Select from products, di sini menampilkan tabel products, kemudian product underscore ID persen 2 sama dengan 0. Di sini persen 2 maksudnya kami menampilkan data yang produk ID-nya itu genap.
Jadi di sini contoh pada output itu terdapat 2, 4, 6 yang dihasilkan oleh fungsi persen 2 tadi. Kemudian N unit price lebih dari 5. Yang unit price-nya itu lebih dari 5. Lebih dari 5 itu ada 19, 22, 25, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10 dolar dengan menggunakan fungsi between. Select from products dengan menampilkan tabel products, kemudian where unit price antara 5 dan 10, antara 5 dan 10. Maksudnya itu di sini kami menampilkan kolom products yang harganya itu dari 5 sampai 10 dan muncul output seperti yang terdapat di layar ini. Dengan unit price-nya itu ada 10, ada 6, ada 9,2, dan lain sebagainya. Lanjut. Lanjut di bab F, gabungan dan OR, dengan pada nomor 4 dengan soal tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Yang harus dikapalkan Lina. Tadi sampai mana? F. Di F, Lin. Nah, yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Di sini dengan menampilkan tabel orders, kemudian melihat kolom order date yang order date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember 1996 and extract day from each ship date or date between 20 dan 30. Dengan ekstrak hari dari tanggal ship date, kemudian dan order date antara 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, muncul di sini terdapat banyak data yang di mana waktu pemesanannya itu lebih dari 25 Desember 1996 yang harus dikirim 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Lanjut. Nomor 5, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, di sini itu menampilkan pesanan yang harus dikirim ke Brazil ataupun Italia dengan mencocokkan menggunakan fungsi in, mencari menggunakan fungsi in yang sudah ditentukan yaitu Brazil dan Italia. Dan kemudian ship date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember dan 25 Desember 1997. Muncul beberapa banyak data ini yang pesanannya yang akan dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Kemudian nomor 6, tampilkan employee dari titel
dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Di sini akan menampilkan tabel employee yang kotanya itu berasal dari Seattle dan New York. Dan dan usia dari employee tersebut 50-60 tahun. Dan muncul output di sini pada layar itu tidak ada employee yang berasal dari Seattle ataupun New York yang berusia antara 50-60. Jadi kalau misalnya tidak ada data tersebut, outputnya kosong, tidak ada baris yang muncul. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.